punya. Oke, kalau sumur itu saya buang bangkai anjing ke situ, bangkai tikus, pembalut wanita, ya, dan yang Hmm. kotor-kotor. Kira-kira sumur itu masih Anda pakai nggak? Kalau saya mengetahui hal itu, ya saya akan laporkan yang mengotorkan itu. Kan? Kalau ngomong sama orang Islam kayak gini. Kenapa, Bang? Yang Itu ditanya bukan perbuatan masalah jahat. Anda mau laporkan. Yang saya tanya Oh, apakah Anda tetap menggunakan air sumur itu? ya tentu tidak. Tentu tidak. Kenapa? Nah, karena sudah kotor. Karena tercemar. Nah, Ya. menurut Hmm. Muhammad, air Hmm. yang seperti itu masih tetap bisa dipakai, bahkan pakai wudhu. Makanya saya Oh, bilang Muhammad di itu mana itu, nabi Bang? terjorok sedunia. Di mana itu ada tertulis demikian di mana? Luar biasa. Loh, kok Baik, luar biasa? baik, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tunjukkan. Iya. Saya tunjukkan. Hmm. Baik, saya akan tunjukkan Hmm. tentang satu apa namanya surat ya. Sebentar nih. Ya. Hmm, saya suruh Anda yang membaca ya. Teman-teman, kita harus Oke. bersabar karena kita berbicara dengan orang-orang Islam yang tidak memahami agama Islam. Barang siapa agama Islam Hmm. sudah memahami agama Islam, dia akan Hmm. meninggalkannya. Ya, itu kata abang. Nggak Baik, apa-apa. oke, saya tunjukkan ya Bang ya. Nih, Hmm. ini ada sebuah hadis, ya, hadis Bab tentang sumur sebuah sumur, namanya sumur bid'ah. Bid'ah, ya, Hmm. di dalam kitab Sunan An-Nasai nomor Hmm. 324. Hmm. Dikatakan telah mengabarkan kepada kami dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, telah mengabarkan Loh, kok kepada kami dan dan seterusnya dan seterusnya. seterusnya dan seterusnya? Bisa baca dengan benar tidak? Oke, nggak apa-apa. Telah Hmm. mengabarkan kepada kami Harun bin Abdullah. Dia berkata, telah Hmm. menceritakan kepada kami Abu Usama. Dia berkata, telah Hmm. menceritakan kepada kami Al-Walid bin Katsir. Dia berkata, telah Hmm. menceritakan kepada kami Muhammad bin Ka'ab. Hmm. Dari Ubaidillah, Abdurrahman Hmm. bin Rafi'i dan Hmm. Al-Qudri. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita boleh wudhu dari sumur Bud'ah? Yaitu Hmm. sumur yang dijadikan sebagai pembuangan daging-daging anjing dan Hmm. kotoran-kotoran haid serta Hmm. barang-barang yang busuk. Hmm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis. Hmm. Jadi Tenang situ. loh. Sekarang saya tanya, Oke. menurut Ya. Muhammad air bisa najis nggak? Ya, air itu suci. Memang benar air itu Oke, suci. berarti kalau ada anjing, bangkai anjing dilemparin ke sumurmu, berarti sumurmu tetap suci. Nah, tergantung, Bang. Tergantung kapasitas airnya. Tergantung, Bang. Ya, kapasitas airnya itu seberapa banyak gitu. Berat. Menurut Kayak gini Muhammad gitu loh, Bang. air bisa kotor nggak? Menurut Oke, Muhammad? begini ya. Ketika Abang Edis, ya, Bang Edis ini katakanlah di tengah hutan, ya. Di hutan itu kan kita nggak tahu air yang mengalir itu ada bangkai kerbau, bangkai babi, bangkai segala macam. Ketika dia sudah mengalir, ya kan? Udah saya bilang, ketika orang Islam ngomong agama Ya. Islam, otaknya tidak akan dipakai Enggak, Bang. lagi. Tadi, Islam. sebentar Bang, Ya. tadi itu Anda bukan memperkarakan perkara ini loh. Tadi Anda itu perkara. Iya. Mana? Tunjukkan Tapi hadisnya. Anda nggak tahu. Tenang. Eh. Dengar. Kenapa sih? Tadi, sebentar. Sebelum Takut sekali Anda kalau saya saya tunjukkan, bicara. sebelum Saya Anda belum saya bertanya tunjukkan ini, Bang. pernyataan Saya hanya Muhammad, ingin menjelaskan. bisa saya bicara?
Iya. Sebelum Abang Anda kan saya sudah tunjukkan bertanya. pernyataan dari Muhammad, Oke. Anda mengatakan bahwa sumur itu najis, airnya kotor. Bahkan Anda mengatakan akan saya laporkan orang yang melemparkan bangkai anjing ke sumur saya. Iya. Tadi perkara kita bukan soal air itu najis atau tidak. Anda sudah sepakat dengan itu. Perkara kita tadi adalah Anda menyuruh saya tunjukkan. Tunjukkan maka dari mana Muhammad situ. pernah ngomong gitu. Oke. Setelah saya tunjukkan, Anda ngeles maka lagi. dari situ di dalam Islam, Bang Edis ya, di dalam Islam ada yang namanya air itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa air itu apa saya lupa namanya. Air itu bukan suci. Jadi air tidak bisa dikotori. Air nggak bisa dikotori, maksudnya? Bisa nggak air itu menjadi terkontaminasi? Ya bisa. Kata Muhammad tidak bisa. Bisa, Bang. Loh, tadi hadis ini menunjukkan Muhammad menyimpulkan bahwa air itu Gini. tidak bisa terkontaminasi. Bentar. Nih, saya balikin lagi dah. Memang Bentar. luar biasa. Sungguh Nggak nekat yang apa-apa. nyata. Dengar. Nggak apa-apa. Coba Anda yang baca nih, M. Ardiansyah. Nih, Nggak apa-apa. apakah kita boleh wudhu dari sumur budla'ah? Yaitu sumur yang dijadikan sebagai pembuangan daging-daging anjing dan kotoran-kotoran haid serta barang-barang busuk. Apa jawab Muhammad? Rasulullah bersabda, air itu suci. Tidak ada suatu apapun yang membuatnya najis. Jadi menurut Muhammad, air itu suci, nggak bisa dinajiskan oleh apapun. Makanya saya bilang Muhammad perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lu gimana sih? Bagaimana mungkin air tidak bisa terkontaminasi? Ya bisa lah, gimana? Bisa. Tetapi, Bang, itu ada penjelasannya tentang air itu. Contoh Imam Syafi'i yang membagi air itu menjadi beberapa bagian. Ntar saya lupa, saya carikan dulu di sini di depan saya tentang bab wudu. Makanya agama mereka ini agama Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Memang Jadi benar, Bang, memang intinya benar, begini, tenang dulu lah. Biar saya closing dulu ya, biar saya closing dulu. Gini. Anda itu tadi tidak mempermasalahkan itu loh. Bahkan Anda itu sudah sepakat dengan saya mengenai tentang air yang terkontaminasi. Cuman masalahnya apa? Masalahnya itu Anda menyuruh saya membuktikan mana ada pernyataan Muhammad yang begitu. Itu tadi masalahnya. Anda meragukan bahwa saya itu memfitnah. Setelah saya tunjukkan hadisnya, sekarang Anda berkelit. Saya tidak mengatakan Bang Edis. Terus kenapa tadi Anda mengatakan mana hadisnya? Mana ada kayak begitu? Iya, Kenapa saya tadi Anda belum bilang tahu. begitu? Kalau itu di Sunan Nasa'i saya belum pernah baca, tapi terima kasih Bang Edis sudah menyampaikannya kepada saya. Makanya lebih baik Anda mengaku, oh Bang, ternyata memang benar Anda tidak berdusta. Anda tidak menghujat, ternyata emang benar ada dalilnya. Itu jawaban yang lebih baik, Bang, daripada Anda berkelit. Iya, benar. Nah, sekarang Anda sudah setuju bahwa Islam memiliki kecacatan logika? Yang cacat logikanya itu cara Anda berpikir. Berat, saudara. Itu yang Oke, saya kasih lagi. Bang, tenang. Ini ada gelas nih. enggak. Tenang dulu, tenang, biar saya sambung lagi. Silakan, Ini ada gelas. Silakan. Kalau ada lalat hijau tuh dari tempat sampah, masuk ke dalam. Menurut Muhammad, itu air terkontaminasi nggak? Ya, saya sudah paham tentang lalat itu, Menurut Muhammad, kalau ada lalat masuk ke dalam air minummu, maka lalat itu harus dicelupin ke dalam, betul? Benar. Kemudian lalatnya diambil, dibuang, airnya diminum, betul? Benar. Makanya saya bilang Muhammad itu nabi yang paling jorok. Makanya Bang Edis,
bacanya jangan separuh-separuh. Karena di hadis itu ada penjelasannya. Di sayapnya lalat itu di sebelah kiri mengandung racun, sedangkan sebelah kanan adalah bagian penawarnya. Oke. Berarti kalau ada Itu makanan sudah terbukti, Bang. Bahkan itu sudah terbukti dilakukan oleh salah satu ilmuwan, ya saya lupa namanya. Itu memang terbukti bahwa di lalat itu memang ada racun dan ada penangkal racunnya. ya. Saya sudah paham itu, saya paham itu. Ya, baik, saya tanggapi, Bang. Saya tanggapi, Bang. Nah, Artinya karena begini, gini, Bang. Bang, di dalam surah Al-Quran, tenang dulu. ya. Tenang dulu. Bentar. Saya boleh menjelaskan nggak? Silakan. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Artinya yang memerintahkan kita ini untuk mentaati Rasul itu adalah Allah itu sendiri, yaitu Sang Pencipta. Apabila kita tidak mentaati seorang Rasul yang telah diutus olehnya, maka secara tidak langsung kita ini tidak mentaati Allah, tidak mentaati Tuhan. Karena itu yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul wa ulul amri minkum, dan pemimpin-pemimpin itu yang memerintahkan langsung adalah Sang Pencipta. Sudah? Artinya kita menuruti apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta. Sudah? Oke. Oke. Nah, sedangkan saya boleh tanya nggak? Tenang, Sama belum Bang Enis? selesai, belum saya tanggapi kok gimana. Saya tanggapi dulu. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa menurut penelitian ya bahwa lalat itu mengandung obat. Di sebelah kanan ke sayapnya mengandung sisi racun, di sebelah kirinya mengandung obat. Makanya saya bilang, Bang, menjadi orang Islam itu adalah cara menjadi tidak waras lagi. Bang, sekarang saya tanya. Aduh. Bang, Anda pasti pernah punya anak kecil ya? Saya kalau anak kecil belum punya, Bang. Berarti belum punya anak? Belum. Oke. Bang, seandainya Anda punya anak, lalu Anda kasih susu ya, lalu di susunya itu hinggaplah lalat ijo tuh dari sampah, cemplung masuk ke dalam. Anda praktekkan nggak itu ajaran Muhammad? Celup-celupin, mandi kau lalat di dalam sini. Anda kasih nggak itu sama anakmu? Nanti, Bang, kalau saya tenang dulu, sebentar. Anda kasih nggak sama anakmu itu? Oke. Kalau saya ya selaku orang yang beriman, maka saya akan turuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti anak Anda kasih air susu yang dihinggapi lalat. Nggak apa-apa. Nah, makanya saya bilang teman-teman, Islam mengakibatkan orang tidak waras. Ya itu ajaran Islam. Ya terang. Kalau orang ngikutin Muhammad, maka dia itu akan menjadi orang yang miring. Jangankan air bekas mandian lalat, air kencing onta diminum. Kencing loh, Bang, kencing. Benar. Saya udah paham itu. Saya paham kencing itu. onta diminum, bekas mandian lalat diminum. Ya. Air bekas bangkai, air yang tempat pembuangan bangkai dipakai wudhu. Makanya saya bilang, Bang, kalau Anda ngikutin Muhammad, pasti Anda tidak waras. Gini. Silakan. Oke. Anda boleh mengatakan hal demikian karena orang Islam itu rata-rata cerdas, ya. Anda boleh mengatakan hal demikian karena di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah, ya, di dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 6, innalladzina amanu sawa'un alaihim, sesungguhnya orang-orang kafir itu kamu beri petunjuk atau tidak sama saja, mereka tidak akan menerima. Terus ngapain dikasih petunjuk dalam Al-Quran? Umatnya Rasulullah SAW yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, itu selaku pegangan saya. Nggak apa-apa. Saya sudah sering
orang-orang yang berdiskusi seperti Bang Edis ini, saya sudah berapa kali nonton Bang Edis, saya sudah beberapa kali juga berdiskusi dengan Mikana, dengan si siapa itu? Fokus aja Bang, jangan kemana-mana. Oke. Fokus kepada tema Nggak kita. apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang Tapi saya intinya yang tanya. mau saya sampaikan gini Bang. Kalau Oke. ada seorang pegawai kafe, Abang main ke kafe, Bu, Bang atau Kak, minta kopinya. Hmm. Nah, setelah kopi sampai kepada Anda lihat, "Ih, kok ada lalat? Kok ada lalat nih di kopi nih?" Ingat nih. Saya kalau jadi pegawai kafe, ada lalat di dalamnya, Muslim kalau protes saya bilang, "Kamu adalah orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Kamu harus minum ini kopi yang ada lalatnya ini. Minum. Kalau kamu tidak minum ini, kalau kamu tidak minum ini, kamu menista Rasul." Jadi teman-teman, kalau kalian kerja di sebuah restoran, rumah makan Padang ataupun apa, kalau ada lalatnya di situ, hidangkan saja sama Muslim, hidangkan. Karena itu adalah makanan minuman yang sesuai dengan sunnah Rasul. Oke. Nah, kalau saya berbeda lagi Bang. Ketika saya, katakanlah saya ini selaku pegawai di tempat restoran, di kafe, saya akan menjaga itu Bang, supaya tidak terkombinasi oleh lalat. Tetapi Gimana? ketika Ini kan itu bermuka sudah dua kan? Ya itu. Kenapa Anda jadi bermuka dua? Wajiban kita. Tadi katanya di dalam sayap Karena lalat kita ada selaku pelanggan, racun dan ada penawarnya. Artinya lalat itu mau masuk mau tidak masuk artinya akan sama saja. Kalau ada lalat masuk pun dia tidak akan tercemar, betul? Oke. Ketika saya membuat sebuah minuman atau makanan itu ada lalatnya, ya. Kalau saya berdagang, maka saya akan ganti baru karena nggak etis dong. Loh, Saya berikan kepada bukankah pelanggan itu saya. sunnah Rasul? Makanya itu logikanya Bang. Nah, makanya gimana? saya bilang Bang, 101 bukti Islam cacat logika. Begini Bang Ardiansyah. Nggak. Gini loh Bang. Saya itu Bang ingin Ya. supaya kita itu ayo kita pakai logika. Kenapa Bang? Ya. Saya ini dari hati kecil saya loh yang paling dalam mengajak saudara-saudara sebangsa saya Kalau mau untuk diajak main logika, nanti kalau saya tanya, boleh nggak? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya justru ingin memberitakan tentang Yesus saya kepada kalian. Kalau Oke. mengikut Tuhan Yesus, Bang, kalau menjadikan Yesus sebagai pemimpinmu, sebagai junjunganmu, sebagai yang harus Anda taati dan patuhi, pasti Anda tidak akan miring seperti Anda menjadikan Muhammad sebagai junjunganmu. Tidak pernah Tuhan Yesus kami mengajarkan yang jorok-jorok begitu. Oke, Silakan. ya itu terserah abang itu kan menurut pendapat abang. Berbeda lagi menurut kalau misalkan di dalam kitab yang abang anggap suci itu berbeda lagi. Tentang pernyataan Yesus sendiri berbeda jauh. Bang Edis menganggap, saya tanya dulu, Bang Edis ini, Yesus ini menurut Bang Edis atau yang kami sebut Nabi Isa ini, menurut Bang Edis ini Tuhan atau bukan sih? Bang, itu pertanyaan sudah sering ditanya ratusan kali. Yesus itu Tuhan. Bukan cuman Yesus yang Tuhan, Bang. Kalau Anda tanya sama saya, Muhammad itu Tuhan. Saya juga percaya, Bang, Muhammad itu Tuhan. Tuhannya orang Islam. Kalau Anda tanya sama saya, apakah Yesus itu Tuhan bagi saya? Iya. Tapi Yesus itu bukan Tuhan Anda, karena Anda tidak menjadikannya sebagai Tuhan. Tuhan Anda adalah Allah dan Muhammad. Apa sih Tuhan itu? Coba saya tanya Tuhan dulu itu sama Anda. gelar. Begini Bang, Tuhan itu gelar. banyak, sebentar, pelan-pelan. Banyak orang Islam, orang Kristen, pendeta, ustadz, itu nggak ngerti definisi Tuhan. Penyakitnya Ya, di Tuhan. situ Bang. Makanya debat kusir Ya. terus. Coba sekarang kita bahas nih. Tuhan tuh bahasa apa sih? Ya, Tuhan itu adalah gelar menurut saya, itu gelar.
Bang, pertanyaan saya, Tuhan tuh bahasa apa? Ya, kalau Tuhan itu saya kurang paham. Kalau berasal dari kata itu bahasa apa, saya kurang paham. Tuhan itu bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Indonesia, oke. Sedangkan kita di sini itu, karena kita membahas Islam dan Kristen, sumbernya itu bukan bahasa Indonesia, Bang. Oke. Sumbernya itu kalau di Islam bahasa Arab, kalau di Kristen bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani. Oke. Jadi kata yang kita bahas ini adalah kata kurios. Apakah Yesus itu kurios? Kalau dalam bahasa Arabnya itu apakah Yesus itu Rob? Ya Rob, Yesus itu. Yesus itu kurios. Dan yang kurios bukan cuma Yesus, Bang. Yang kurios tuh banyak. Termasuk Muhammad itu kurios. Kuriosnya orang Islam, Robnya umat Islam. Kalau dikatakan Robnya orang Islam, Muhammad itu ya bisa jadi Bang Edis mengatakan sebagai Rob bisa jadi. Tapi yang lebih tepatnya ya Muhammad SAW ini adalah Sayyid. Makanya Junjungan. ketika Kalau kita orang- membahas masalah ini, itu akan berujung kepada debat kusir tak berujung, Bang. Oke. Karena kita ini tidak punya definisi yang sama. Bagaimana kita mau diskusi, Bang? Anda bertanya Enggak. sama saya apakah Yesus Bang Tuhan? Edis, Tuhan Bang di Edis. kepala Anda itu Bentar. apa? Masalahnya itu loh. Bentar, Edis. Saya kok perasaan digiring terus, ditanya terus. Silakan. Kita ini mau interogasi atau mau diskusi? Silakan, apa pertanyaan Anda? Oke. Saya mau bertanya, Bang. Definisi Tuhan itu dan otoritas Tuhan itu apa saja, Bang? Menurut Abang ini? Definisi Tuhan itu sebenarnya kata yang sama dengan Tuan. Tuhan sama Tuan tuh kata yang sama. Cuman Oke. orang-orang awam yang nggak sekolah, yang nggak tahu apa-apa, itu sudah membedakan dua kata itu. Padahal itu dua kata yang sama. Itu sama seperti Oke. tahu dengan tahu. Sama itu. Artinya adalah suatu apapun yang kepadanya Anda mengabdikan diri. Contoh, misalnya gini. Jika seseorang mengabdikan diri kepada setan, taat, tunduk, patuh, takluk kepada setan, maka menurut bahasa Al-Quran, orang tersebut, Tuhannya orang tersebut atau tuannya orang tersebut ya setan itu. Oh, itu kalau menurut Abang. Tapi Bukan kalau menurut saya, itu Bang, definisi yang sesungguhnya ya, di dalam kalau Al-Quran menurut maupun saya, di dalam Bible. Kalau itu definisi Abang ya, oke, saya terima kalau definisinya seperti itu. Otoritasnya ini apa saja, Bang? Di dalam Bible yang menjadi otoritas itu adalah Bapa di sorga. Yesus juga otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Roh Kudus juga otoritas yang datang dari Bapa di sorga. Kok itu definisi otoritas? Otoritas, definisinya seperti apa dong? Otoritas itu adalah sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri, sesuatu yang mengendalikan, yang menguasai Anda, Oke. yang mengatur. Terus yang mengatur, yang mengendalikan, yang memaksa Anda harus menaklukkan diri, menundukkan diri kepadanya. menaklukkan diri, menundukkan, itu bukan otoritas, Bang. Itu Ya udah, terus definisi. apa otoritas? Apa pengertian Nah, otoritas? kalau otoritas Tuhan, mutlaknya Tuhan ini ya Bang, adalah Anda jangan ngomong Tuhan dulu, nanti Tuhan memberikan tuh petunjuk. siapa? Bang, Anda jangan ngomong Tuhan dulu. Masalahnya Tuhan di kepala Anda dengan Tuhan di kepala saya itu beda. Ya Tuhan makanya di itu usir nanti. Apa sih Yang saya Tuhan tanya, itu? Biar kita nggak Bang debat Edis. kusir. Yang saya tanya tadi ya, Bang Edis, otoritasnya. Ardiansyah, coba dengarkan perkataan saya. Ketika dua orang
berdebat, tetapi dua orang tersebut tidak memiliki definisi yang sama tentang apa yang diperdebatkan, maka perdebatan itu tidak akan berujung pangkal. Contoh, saya Berarti kasih ada yang contoh. salah dong. Berarti ada yang salah. Salah satunya jika nggak sama gini loh, Bang Edis. Definisi benar itu kalau menurut saya begini ya. Kalau menurut saya pribadi, definisi benar itu sesuai dengan apa yang saya katakan, sesuai dengan kenyataan. Itu baru benar. Oke, di dalam Al-Quran kalau kamu cek bahasa Arabnya itu ada nggak huruf Tuhan, Tuhan? Nggak ada Tuhan. Nggak ada. Terus apa? Kata yang diterjemahkan sebagai kata Tuhan tuh kata apa dalam bahasa Arabnya? Rob, Oke, Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? bisa. Bisa. Nah, sekarang berarti secara kaidah bahasa tidak masalah bahwa seseorang itu adalah Rob atau Tuhan, betul? Nah, inilah secara kaidah bahasa memang tidak masalah. Tidak masalah. Nah, berarti Ya. pertanyaan saya, Tetapi yang apakah menjadi masalah di sini- tenang, belum selesai saya. Oke, Berarti saya Muhammad ikuti, saya itu ikuti Anda. kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat Islam sebagai Rob atau tidak? Sayyid, kalau saya Sayyid. Bukan Junjungan. sebagai Rob. Ya, kalau saya Sayyid. Bukan sebagai Rob. Bukan. Bukan. Nah ini. Jadi kalau kita diskusi seperti ini, kita tidak akan ketemu. Pertanyaannya sekarang Tidak begini. akan ketemu. Oke, Rasulullah tenang. SAW. Kenapa manusia disebut sebagai Rob di dalam Al-Quran itu? Kenapa Rob itu seorang manusia bisa di dalam menjadi Al-Quran Tuhan. disebut sebagai Rob? Tuhan bisa. Iya, Tuhan kenapa dia bisa. disebut sebagai Rob? Siapa yang disebut sebagai Rob? Muhammad. Tadi Anda mengakui ada seorang manusia yang disebut sebagai Rob di dalam Al-Quran, betul? Iya. Siapa manusia itu? Di dalam surah Yunus ada. Iya, siapa manusia itu? Dalam surah Yusuf itu adalah raja, saya lupa nama raja itu, tapi itu pernah saya baca di dalam Al-Quran, di dalam surah Yusuf ada itu. Oke, dia sebagai Rob, betul? Betul. Kenapa dia kok disebut sebagai Rob? Nah, inilah yang menjadi masalah. Rob ini kan bisa dikatakan sebagai Tuhan, bisa juga Tuan. Iya, pertanyaan saya, kenapa dia disebut sebagai Rob? Ya karena pada masa itu kalau nggak salah, pada masanya Nabi Yusuf alaihissalam ini itu raja. Iya, Yang disebut karena sebagai dia Rob itu mengapain? raja. Karena dia ngapain? Karena dia ngapain maksudnya? Karena dia memimpin, memerintah, mengendalikan, Ya, benar. mengatur, betul? Benar. Perbuatan-perbuatan itulah yang membuat dia disebut sebagai Rob, betul? Ya, selaku pemimpin, ya. Oke. Muhammad Sebagai melakukan tuan. pekerjaan yang sama nggak? Memimpin, mengatur, mengendalikan? Memimpin, mengatur, mengendalikan. Nah, boleh dikatakan demikian. Oke, boleh. berarti Saya secara sudah paham. kaidah bahasa Arahnya sudah Muhammad saya Rob, paham. betul tidak? Ya, arahnya sudah saya sudah paham itu. Iya, Betul. terus Saya kenapa katakan Anda betul. ngeles Muhammad sebagai Rob? Iya, benar. Oke, berarti Allah adalah Rob kalian, Muhammad pun juga Rob kalian, betul? Oke, kalau Anda mengatakan hal demikian nggak apa-apa. Ah, berarti Rob kalian ada berapa? Kalau saya, Tuhan saya ada satu. Ah, inilah mulai. Ini akrobat memang mereka. Kamu Karena itu kerjanya di dalam akrobat. Al-Quran- Gimana kita mau diskusi? Bang Edis, di dalam Makanya gini loh, biar kita Al-Quran, gini, di dalam hadis pun, untuk memecah dengar. tidak pernah Untuk Rasulullah memecah SAW kebuntuan, mengaku dengar. sebagai Supaya Tuhan. kita tidak buntu dalam sebuah diskusi, kita harus cari dulu sebuah definisinya. Iya, definisinya. Nah, Benar. definisi kurios di dalam Bible itu sama dengan definisi Rob di dalam Al-Quran itu. Kurios itu adalah sesuatu Kurios. atau seseorang yang mengendalikan sesuatu, yang memiliki pengatur, pemimpin, junjungan. Itu maksudnya kurios itu. Ya.
Nah, Nah, jadi ketika kalau Yesus seperti sebagai itu, tenang, Yesus sebagai Tuhan, Rob Kurios, itu nggak bikin pusing kalau Anda mengerti pengertiannya. iya, saya sudah mengerti itu. Nah, Yang kalau jadi Anda masalah sudah di mengerti sini, begini loh, Bang. pengertiannya, berarti kita ini sebenarnya sudah sampai kepada titik kesepakatan. Bapa di sorga sebagai Tuan, sebagai Kurios, sebagai Rob. Karena apa? Karena kami menyerahkan ketaklukan kami kepadanya. Kami membuat dia yang memimpin kami, yang mengendalikan kami. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kami patuh kepada dia, mengikuti perintah-perintahnya. Makanya dia jadi tuan kami, jadi rob Mengikuti kami. perintah-perintahnya. Bang Edis mengaku mengikuti segala perintah-perintahnya. Jangan dulu Nanti bahas kalau perintah-perintahnya. Dengar Ya, dulu. nanti kalau Ardiansyah, saya bawakan kita bukan dalilnya, mau merinci perintah-perintahnya apa saja. oke. Kalau saya Kita ini bawakan, memberi pengertian dulu. Kenapa dia bisa jadi Rob? Kenapa dia jadi Tuhan itu? Kenapa jadi Tuhan itu? Kenapa? iya, Karena seperti itu posisinya. Bang Edis ini sudah mengatakan tadi bahwa mengikuti segala perintahnya. Apa Bang Edis nggak pernah baca itu yang namanya Bible? Kalau di dalam Bible itu ada larangan untuk membuat patung, untuk menyembah patung. Ada larangan loh, Bang. Betul. Nah, kenapa hal demikian masih ada yang melakukannya? Siapa Sedangkan yang itu melakukannya? perintah Tuhan. Ya, Siapa yang melakukannya? kalau di tempat Bang Edi sendiri di gereja-gereja itu ada nggak patung di dalamnya, Bang? Kalau Anda ke gereja kami, kalau Anda temui di situ ada patung dan kami sujud-sujud kepadanya, saya lompat dari Monas. Oke, berarti nggak ada patung-patungnya di gereja Abang ya? Nggak ada. Patung Yesus nggak ada. Nggak ada. Patung Bunda Maria juga, Nggak ada. Maria Nggak juga nggak ada. Nggak ada. Oke, alhamdulillah kalau nggak ada. Berarti Bang Edis ini sudah mentaati hal yang demikian. 10 hukum Taurat salah satunya sudah ditaati sama Bang Edis. Oke. Mantap itu, Bang. Bagus. Terus umat Islam sekarang yang sujud kepada batu, nyium-nyiumin batu, memberi salam kepada batu. Sujud kepada batu, nyium-nyiumin batu. Oh, tentang Hajar Aswad ini. Yang mau dibahas Hajar Aswad itu. Anda dengan bangganya mengatakan bahwasannya Mengatakan jangan menyembah patung. Sementara Ya, Anda Islam benar. nyembah batu. Gimana sih? Anda salah. Anda salah kalau mengatakan saya menyembah batu. Anda salah. Ya udah, Islam ngajarin orang nyiumin batu di Arab nggak? Di dalam surah Al-Fatihah. Iya, ini kita lompat-lompat nih. Anda ini orangnya nggak bisa fokus Tidak gitu loh. menyembah batu, Bang. Kita ini Karena dari hanya tadi memuji kepada membahas. Sang Pencipta. Anda ini Ya. dari tadi kita ini inti Islam dan Kristen itu apa sih? Inti Islam dan Kristen itu cuma satu. Kalian mempertuhan Muhammad, kami mempertuhan Yesus. Cuman itu. Cuman kalian ini nggak sadar-sadar. Kok lari Karena tidak ada kemana-mana? yang mempertuhan Muhammad. Yang menuhankan Muhammad tidak ada. Mempertuhan ya benar. Kalau Anda katakan mempertuhan iya. Kalau Muhammad dikatakan Tuhan itu salah. Mempertuhan dengan menuhankan atau mempertuhan itu hampir sama, Bang. Berarti menuruti hawa nafsu. Ada nggak orang yang mempertuhankan manusia? Banyak. Kenapa dia disebut mempertuhankan manusia? Nah, karena dia menuruti hawa nafsu. Karena manusia ini bukan Tuhan. Tuhan yang benar itu hanya satu. Kalau mempertuhan berarti mengikuti hawa nafsu. Benar tidak? Allah mengikuti hawa nafsunya Kalau Muhammad nggak? mempertuhan artinya mengikuti kehendak atau hawa nafsu kita sendiri. Itu Allah mengikuti hawa mempertuhan, Bang, nafsunya namanya. Muhammad nggak? Hah? Allah mengikuti hawa nafsunya Muhammad nggak? Kok Allah mengikuti hawa nafsunya Muhammad? Gimana? Aduh. Iya, Allah mengikuti hawa nafsunya Muhammad. Menurut hadis, udah mulai mau habis kata-katanya. enggak. Jebakannya udah mulai Menurut mau habis. hadis Allah itu pekerjaannya itu menuruti hawa nafsunya Muhammad.
Menuruti hawa nafsunya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lu nggak percaya? Mau saya tunjukin? Makanya saya bilang, Bang, saya itu mempercayai bahwa Allah itu mempertuhankan Muhammad. Allah Kalau saya ditanya mempertuhankan apakah Allah punya Muhammad. Tuhan, saya jawab iya. Allah punya Tuhan. Siapa Tuhannya Allah? Ya Muhammad itu sendiri. Ya, itu terserah abang. Kalau abang berpikirnya seperti itu, terserah Bahkan abang. kalau Anda tanya sama saya, apakah Allah itu Ya. diciptakan? Saya jawab iya. Allah itu adalah ciptaan. Siapa yang menciptakan Allah? Ya Muhammad, gimana? Iya, imajinasi, ya, imajinasi yang Iya. menciptakan itu imajinasi. Ya, Jadi- menciptakan itu imajinasi. Ya, Jadi pada abad ke-7 ada tujuannya. Ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk membuat Tuhan baru mengendalikan manusia supaya manusia itu berada dalam kontrolnya Muhammad. Anda salah, Bang. Anda salah. Bukan pada abad ke-7 Allah itu ada, Bang. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam Allah sudah ada. Ya, itu namanya klaim teologis. Gini, kok nggak logis? Bukan nggak logis, Bang. Duluan Itu Nabi klaim Musa, teologis. Lo klaim teologis bagaimana? Kalau Anda mengatakan Allah itu ada di zaman Musa, itu kan Muhammad Ya. yang ngomong. Nah, itu Musa sendiri yang mengakui, Bang. Oke, Musa berbahasa apa? Musa ini berbahasa Ibrani kalau nggak salah, Oke, Bang. di dalam kamus bahasa Ibrani ada nggak kata Allah? Di dalam kamus bahasa, di dalam Bible abang sendiri ada loh. Musa mengatakan ketika Musa Ditanya apa? Bang, di dalam kamus bahasa Ibrani, adakah ditemukan kosakata Allah? saya nggak belajar bahasa Ibrani, Bang. Jawabannya tidak ada. Oke, tidak ada. Oke. Nah, kalau tidak ada, bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa Musa menyebut-nyebut nama Allah? Loh, sedangkan berarti abang tidak percaya di dalam Bible-nya. Sudah tidak Bang, percaya di dengan dalam kitab Bible sucinya. tidak ada kata Allah, Bang. Loh, kok nggak ada? Terjemahan. Bang, di dalam Bible tidak ada kata Allah. Terus bagaimana yang Musa itu bertemu dengan api itu gimana? Tidur dulu, Bang, di bawah sana. Lompat aja. Heran saya dengan kalian ini. Lompat ke sana, lompat ke sini. Intinya, wahai kaum muslimin wal muslimat, saya ingin menyadarkan kalian bahwa selama ini kalian itu telah membuat diri kalian takluk, tunduk, patuh kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Jika Anda menaklukkan diri, menundukkan diri kepada iblis, kepada setan, menurut Al-Quran, Anda telah mempertuhankan setan itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat dirimu patuh tunduk kepadanya. Makanya saya bilang, kamu patuh tunduk kepada Muhammad. Makasih Bang Martin, makasih. Itulah sebab